Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pengajian Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubatul isruna. Ya, sekarang cabang iman yang ke-19. Wasubatut tasiyata asyara taqdimul Quran. Cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, diantaranya kita memuliakan Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran. Wa huwa ala thaharah, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Wala yamassu ila tahiron, dan tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, yaitu memuliakan Al-Quran. Wa yastaka, dan kalau kita ingin baca Al-Quran, ya kita nyusul dulu. Lantas kita, kalau kita ingin baca Quran, ya menghadap kiblat, bacanya sambil duduk. Kalau bukan di dalam sholat, dan memakai baju yang bagus, yang bersih, itu termasuk memuliakan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Al-Quran itu adalah wahyu ilahi yang pantas kita agungkan. Bahkan yang tidak merasa suci itu tidak boleh memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Itu tandanya bahwa Quran itu adalah mulia dan kita wajib memuliakan. Dengan bacaan yang baik, tartil, itulah niat cara-cara kita memuliakan Al-Quran. Intinya Al-Quran baca dengan suara yang bagus, dengan bacaan yang bagus, dengan dalam keadaan punya wudu, karena Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya cabang iman yang ke-20 adalah thaharah, yaitu bersuci. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biruhusikum barajulikum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid alastamun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biruhusikum wa aydiyakum min. Hadis ini adalah berkaitan dengan berwudu, ya, tayamum. Intinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, ya tidak lepas dari wudu atau tayamum, bahkan adus. Sebab ya wudu, tayamum, adus, mandi besar, itu adalah bagian daripada thaharah. Rasulullah bersabda, at-taharusatul iman. Thaharah itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan yang paling pertama mungkin sebelum sholat dan lainnya yang dipertanyakan adalah masalah thaharah. Dengan demikian kita dididik sebagai orang yang beriman itu harus berjiwa thaharah, harus berjiwa besar, harus berjiwa suci. Jangankan suci lahir,
Nah, batin pun harus suci. Intinya suci lahir dan batin. Selanjutnya menginjak pada bait yang selanjutnya. Sholli sholat wa zaki malaka summa sum waquf bahud jawa jahidan fatukromu. Sholli kudu sholat anjeun, as-sholat kana sholat. Wa zaki jeung kudu zakat anjeun, malaka kana harta anjeun. Sumasum tuluy kudu puasa anjeun. Waquf jeung kudu itikaf anjeun. Wa hujjah jeung kudu munggah haji anjeun. Wa jahidan jeung kudu jihad temenan anjeun. Fatukromu mangka dimuliakeun anjeun. Di dalam bait ini memuat 6 cabangnya iman. Cabang iman yang ke-21 yaitu ityanul sholawatil khamsi, yaitu mengerjakan sholat yang 5 waktu fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya sholat. Rasulullah bersabda, alamul iman as-sholah. Ciri iman itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Faman taraka faqad hadamadin. Siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti pada hakikatnya adalah meruntuhkan agama. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya, min alamatil mu'minin, dari tanda-tanda orang yang beriman, wal munafik, dan orang yang munafik. Faqala innal mu'minan himmatu bisolah. Jalma atau manusia, orang yang beriman, himmatuhu bisolah, himmahnya itu adalah di dalam salat. Wasyam wal ibadah, puasa dan ibadah. Sedangkan wal munafiqu, dan orang yang munafik, himmatuhu bi ta'am masyarab al bahimah. Tujuan hidupnya itu hanya sebatas makan, minum, seperti binatang. Jadi intinya bahwa orang yang beriman itu tidak lepas daripada sholat, karena sholat adalah pokoknya ibadah. Sholat itu umul ibadah. Sholat adalah biang keladinya ibadah. Wasubatu saniyat wa isruna, dan cabang iman yang ke-21 adalah ada'ud zakah, mengeluarkan zakat di mustahiqiyah kepada orang yang berhak. Biniatin masusatin, dengan niat yang ditentukan. Wa ya ayanwi asasu biqalbihi zakatal fardi, yaitu berniat orang yang mau mengeluarkan zakat berniat dengan hati mengeluarkan zakat wajib, baik itu zakat emas atau perak atau zakat biji-bijian, ya, atau zakat perdagangan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, makhalatun zakah malan qad ila ahlaka. Tidak semata-mata campur zakat
dengan harta yang tidak dizakati kecuali akan merusak. Jadi harta yang tidak dizakati, barang yang tidak dikeluarkan zakatnya bercampur dengan zakat, bercampur dengan barang yang tidak dikeluarkan zakat, berarti semua itu akan rusak. Jadi zakat itu adalah sebagai pembersih daripada harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki akan berkah, akan bersih kalau dikeluarkan zakatnya bagi mereka yang nisab. Bahkan sholat dan zakat itu sangat berhubungan sekali, tidak bisa dipisahkan. Bahkan ayat-ayat Al-Quran diantaranya yang tidak bisa dipisahkan itu adalah masalah sholat dan zakat. Aqimis sholah wa atu zakat. La sholata liman la zakatalah. Wa la zakata liman la sholatalah. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak melakukan zakat, dan begitu sebaliknya tidak ada zakat bagi mereka yang tidak mendirikan sholat. Wasubatu seri 1 wa isuna, dan cabang iman yang ke-23 adalah puasa di bulan Ramadan, yaitu dengan cara meninggalkan apa-apa yang dapat membatalkan puasa tersebut dengan niat di malam hari, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagi orang yang selamat dari haid, selamat dari nifas, dari wiladah, orang yang sehat, yang mukim, itu wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman, ihtisab, beriman karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak sekali mungkin fadilah-fadilah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Wasubatu rabi'atu wa isruna, dan cabang iman yang ke-24 adalah i'tikaf, yaitu berdiam di masjid. Biniati, kalau niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa pedal masjid lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid karena Allah. Yusanu kula waktin, disunahkan iktikaf itu setiap waktu. Walau waktu kauratin, walaupun waktu yang dimakruhkan. Akan tetapi ada orang yang diharamkan iktikaf, seperti iktikafnya seorang wanita, seorang hamba yang tidak ada izin dari suaminya, yang tidak izin dari sayyidnya, dari tuannya. Kalau hamba tidak, abid tidak ada izin dari tuannya, wanita tidak ada, seorang istri tidak ada izin dari suaminya, itu haram beriktikaf di masjid walaupun iktikafnya sah. Dan rukun-rukun iktikaf yaitu ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiam di masjid, niat, lantas ada masjidnya, ada masjidnya.
Yang ketiga, diam di masjid dengan ukuran ya yang dinamai i'tikaf atau berdiam di masjid. Iqamatan walau bila sukunin biasu yakunu zamanu apa zaman itu manati. Berdiam di masjid walaupun sebentar di atas zaman tumaninah. Yang keempat adalah orang yang i'tikaf. Sekali lagi, rukun i'tikaf ada 4. 1 niat, 2 masjid, 3 diam di masjid, 4 orang yang i'tikaf mu'takif. Dan disyaratkan bagi orang yang i'tikaf itu harus beragama Islam, berakal, sepi daripada hadas besar. Maka tidak sah orang yang i'tikaf yang mempunyai sifat-sifat yang berlawanan daripada syarat-syarat tersebut. Pokoknya orang yang gila atau orang yang punya hadas besar, itu tidak sah beriktikaf di masjid. Dan sabang imam yang selanjutnya adalah yang ke-25, yaitu ibadah haji, yaitu pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. In kana qadiran, kalau berkuasa untuk melaksanakan ibadah haji, baik itu punya bekalnya. Kewajiban ibadah haji cuma sekali dalam seumur hidup. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya adalah sunat. Cabang iman yang ke-26 adalah jihad, yaitu berperang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama. Qala Rasulullah Rasul amri Islam wa mudhihi as-shalah wa dirwatu sanami al-jihad. Pokok ibadah ajaran Islam adalah dan menjadi tiangnya adalah salat, sedangkan puncak daripada ajaran Islam adalah jihad. Tetapi ada jihad yang lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir, yaitu memerangi hawa nafsu. Itu termasuk jihad akbar. Wada wa ajadul akbar wa wa abdullu min jadil kufar. Memerangi hawa nafsu itu lebih utama daripada jihad memerangi orang-orang kafir. Kita lanjutkan lagi pada bait yang selanjutnya. Rabbi tasabat adihum sama ghanimin hatta yuparrikahul imamul hakimu. Rabbi kudu murabatoh anjing. Tasabat kudu tumetep anjing.
adi kudu nyumponan anjeun hum sama gonimin kana 1/5 gonimah hatta yuparriqahu sehingga ngabagikeun kana 1/5 sa ilmamu imam al hakimu anu ngahukuman. Dalam bait ini memuat 3 cabangnya iman, yaitu cabang iman yang ke-27. Cabang iman yang ke-27 yaitu murabatoh. Apa itu murabatoh? Wa iya murabatoh itu al-mulazamatul mahali, menetap di suatu tempat alladzi bainal muslimina wal kufari, yang berada di perbatasan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir, yaitu untuk menjaga orang-orang Islam, di harasatil muslimina, untuk menjaga orang-orang muslim. Walaupun dijadikan sebagai daerah, sebagai waton. Qala Rasulullah SAW, ribatu yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma biha. Murabatoh 1 hari di jalan Allah itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Jadi mempertahankan pernapasan, mempertahankan perbatasan, menetap di perbatasan demi menjaga orang-orang muslim, itu adalah sebagai sebagian daripada cabangnya iman. Rasulullah bersabda, man mata murabiton fisabilillah amin amin fajail akbar. Siapa orang yang mati dalam rangka menjaga perbatasan kaum muslimin, murabatoh fisabilillah di jalan Allah, maka akan diberikan keamanan dari fajail akbar, diberikan keselamatan dari fajail akbar, wa huwa aywaru bihi ilan nar, yaitu manusia diperintah untuk masuk neraka. Yang dimaksud dengan fajail akbar itu adalah ayyub marobihi ilan nar, manusia diperintah untuk memasuki neraka. Intinya yang meninggal dalam keadaan murabit bisabilillah akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lantas cabang iman yang selanjutnya adalah cabang iman yang ke-28, as-sabat bi maharabatil a'da wa adamil firar minha. Tetap menghadapi musuh dalam suatu peperangan, menghadapi musuh, intinya tidak lari dari musuh. Itu prinsipnya orang yang beriman kepada Allah itu tidak suka lari dari medan perang, sebab lari dari medan perang termasuk dosa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitum fi'atan fasbitu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan segolongan musuh, maka tetap hadapi dan tetap ingat kepada Allah dengan mengingat Allah dengan banyak, agar senantiasa mendapatkan la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Aidha harabtum jama'atan kabiratan fasbitu li qitalihim wala tanhajamu
wadkullah fakabaruhu halakidari likaya tabuzab bi muradikum minan nasri wasabab. Apabila berperang menghadapi orang-orang kafir, maka tetap jangan lari, hadapi sambil berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, supaya diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan pertolongan oleh Allah. Cabang iman yang selanjutnya yaitu nomor 29, ada khumsul ghanimah, yaitu memberikan seperlimanya ghanimah kepada imam atau naibnya imam supaya dibagikan. Yang ghanimah itu adalah rampasan perang. Dan itulah cabang-cabangnya iman yang dimuat dalam bait ini. Satu mungkin cabang iman yang ke-27, yang ke-27 dalam Murabato, yang ke-28 yaitu tetap di dalam peperangan, tidak lari dari medan perang. Yang ke-29 adalah membagikan ghanimah. Banyak untuk pertemuan kali ini, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.